Gadis ini membawa perut hamil ke sekolah. Dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan mata orang. Anak laki-laki yang baru saja melewatinya adalah ayah bayi itu. Pada saat ini seorang gadis cantik kebetulan melewatinya. Dia dengan cepat menarik perhatiannya. Nanai tidak tahu kalau Nano datang karenanya. Saat waktunya masuk kelas, gadis baru, Nano, masuk ke kelas. Saat guru sedang membantu Nano mencari tempat duduk. Tempat ini masih belum ada orangnya. Orang tampan seperti Nanai paling suka menggoda gadis cantik. Padahal gurunya tidak menaruh Nano di kursi itu. Namun kejadian barusan membuat perhatian Nano tertuju pada Nanai. Ini membuktikan bahwa Nanai berhasil 50%. Nanai awalnya adalah siswa yang sangat baik di sekolah. Tampan dan memiliki rekam jejak yang baik. Tapi dia benar-benar fuckboy yang telah membuat banyak gadis hamil dan kemudian menolak untuk menerimanya. Nano dengan curiga bertanya apakah sekolah tidak lakukan apapun kan? Gadis di samping mengatakan bahwa karena orang-orang itu merasa terlalu malu, mereka diam-diam melakukan aborsi. Apalagi, karena nilai Nanai yang sangat bagus, sekolah pun membiarkannya lulus. Nano mengaku sangat tertarik dengan pria tersebut. Tepat setelah itu dia muncul di kafetaria bersama Nanai. Satu orang akan duduk di sana, tapi Nano memelototinya. Semua orang bisa melihat seberapa cepat kemajuan mereka berdua. Jadi mereka mulai bertaruh. Lihat bagaimana dalam beberapa hari Nano dirayu oleh Nanai. Harga awal adalah 500 bat. Orang yang menjawab dengan benar dapat mengambil seluruh jumlahnya. Taruhan ini dengan cepat menarik banyak teman sekelas. Hari pertama Nanai meski punya banyak gadis lain, hanya memperhatikan Nano. Keesokan harinya mereka berdua mulai akrab di seluruh sekolah. Menjelang hari ketiga, sudah banyak siswa yang mengikuti taruhan ini. Hanya Pet yang sedang hamil yang tidak dapat berpartisipasi. Juga memahami rasa sakit karena terjebak dalam perangkapnya. Dia baru saja muntah di toilet saat bertemu Nano di luar. Tahukah kamu? Teman sekelas bertaruh padamu dan Nanai. Pet cukup baik untuk mengingatkan Nano tentang taruhan itu. Dia tidak menyangka Nano menjadi dirinya yang kedua. Nano tidak peduli tentang ini. Kemudian Nanai bersumpah pada Nano bahwa dia hanya akan mencintainya dalam hidup ini. Dia bersedia melakukan apapun untuknya. Dengan sangat cepat mereka berdua resmi bercinta. Nanai dengan senang hati memamerkan prestasi ini kepada teman-temannya. 3 hari 3 jam 33 menit. Kali ini memecahkan rekor flirtingnya. Saat tahu begitu, teman sekolah membuka kotak taruhan. Seseorang menebak 6 hari. Seseorang menebak 8 hari. Saat itulah Nano muncul. Suasana menjadi tegang. Mereka semua mengerti bahwa mereka menertawakan kebahagiaan orang lain. Nano tidak hanya marah tetapi juga ingin bergabung. Dia bertanya mereka tebak berapa hari. Dia bilang dia tidak berpartisipasi. Nano menyuruhnya mengeluarkan selembar kertas dengan tebakan terbaik. Dia kemudian membuka kertas itu. 3 hari 3 jam 33 menit. Siapa itu sebenarnya? Itu Nano. Begitu saja, Nano memenangkan taruhan semua orang. Nanai baru saja memasuki ruang kelas ketika dia melihat pemandangan ini. Mari kita lihat siapa yang dimainkan. Selamat aku yang menang. Di hari-hari selanjutnya Nanai sering kalah dalam pertandingan. Setelah memakan buah pahit itu, emosi Nanai semakin memburuk. Dia bahkan sering merasa mual. Ketika dia bertemu Nano, dia menyalahkannya karena mengajaknya bertaruh. Kini tak ada lagi cinta di mata Nano. Nanai dengan marah pergi. Nanai tunggu sebentar. Apaan? Kita putus saja Nano. Saat dia melamar putus, Nano mengungkapkan penyesalannya. Buru-buru bertanya padaku mengapa dia ingin putus. Jika ada kesalahan, dia akan memperbaikinya. Nanai menjawab karena tatapannya. Mata Nano yang menatapnya seperti sedang melihat sebuah barang. Melihatnya bersikeras untuk putus, Nano mulai menangis dan memintanya untuk tidak meninggalkannya. Jangan, jika kita putus, aku tidak akan bisa hidup. Siapa sangka Nanai lagi menyalahkannya karena terlalu serius dalam hubungan ini lalu pergi. Astaga, ini mengejutkan Nanai. Nano tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, berbalik untuk mengkritiknya karena brengsek.
Apalagi itu adalah hewan yang tidak bertanggung jawab. Dia juga mengatakan bahwa mulai besok dan seterusnya akan menerima hukuman. Menikmatinya perlahan. Keesokan harinya Nanai tiba-tiba menemukan tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Apalagi perutnya juga mulai membesar. Sering merasa kedinginan. Bahkan mual saat melihat makanan berminyak. Perutnya semakin besar dan besar. Nanai hanya harus pergi ke dokter. Kata-kata dokter mengejutkannya. Dokter mengatakan bahwa dia hamil lebih dari 4 bulan. Nanai merasa dokter itu gila. Bagaimana seorang pria bisa hamil? Dia juga mengatakan bahwa dia adalah pria yang sungguhnya. Dokter mengatakan bahwa mungkin dia memiliki organ reproduksi yang tidak biasa. Sekaligus mengatakan bahwa bayinya perempuan dan sangat sehat. Nanai tidak percaya menyentuh perutnya. Ya ampun, itu bergerak. Tiba-tiba dia merasa perutnya sedang bergerak. Dokter mengatakan itu adalah bayi yang bergerak. Hal ini membuat Nanai sangat sulit untuk dipahami. Dia dulunya adalah bos sekolah, jika teman-temannya mengetahui tentang kehamilannya, dia pasti akan ditertawakan. Saat ini, teman sekelas juga menemukan sesuatu yang aneh. Semua orang membicarakan bahwa perut Nanai semakin membesar. Tidak tahu penyakit apa yang dia sakit. Nanai tidak tahan lagi dan langsung mengatakannya. Aku tidak sakit, aku hamil. Nana tertawa. Nano berdiri di samping untuk mengeluarkan telepon untuk merekam. Kabar bahwa Nanai sendiri mengaku hamil tersebar seantero sekolah. Jadi dia menjadi bahan tertawaan semua orang. Pada saat yang sama, sekolah juga meniadakan ketua OSIS. Lihat perutnya yang semakin membesar. Nanai tiba-tiba teringat gadis lain yang pernah mengalami hal yang sama sebelumnya. Ketika dia mengetahui mereka hamil, dia hanya memberikan sejumlah uang untuk operasi. Gadis-gadis itu harus menanggung tidak hanya rasa sakit fisik tetapi juga rasa sakit mental. Lalu Nanai pergi mencari Nano. Dia menduga organ reproduksi yang aneh inilah yang menjadi penyebab kehamilan tersebut. Nano adalah pacarnya 4 bulan yang lalu. Ini mungkin terkait dengan Nano. Tugas mendesak saat ini adalah menggugurkan kehamilan. Nanai bersembunyi di kamar sewaan dan mengeluarkan obat untuk diminum. Tapi dia segera memuntahkan semuanya. Dia memasukkan obat itu ke mulutnya lagi tapi tetap muntah. Nanai menempel di dinding toilet dan muntah dan berguling-guling di tanah kesakitan. Sakit sekali, akan mati. Meski begitu, bayi masih dalam kandungan. Jadi dia mengambil pisau buah untuk menusuk perutnya. Sekarang seseorang mengetuk pintu. Dari jendela dapat melihat itu adalah seorang gadis. Tetapi ketika Nanai keluar, tidak ada seorang pun di sana. Dia tidak sengaja melihat sosok yang lewat di lantai bawah. Dia baru saja akan pergi ke kamar lagi melihat kartu nama di kakinya. Dikatakan, apakah kamu tahu mengapa kamu hamil? Sisi berlawanan mengatakan, cari gadis yang terakhir berhubungan seks untuk lebih jelasnya. Artinya ada hubungannya dengan Nano. Setelah riasan selesai, Nanai berdiri di luar pintu menunggu Nano. Dia bertanya apa yang Nano lakukan terhadapnya. Itu karena kamu terlalu serius. Kami hanya bersenang-senang. Nano mengucapkan kata-kata Nanai saat putus dengan mantannya. Nano. Saat sedang menggendong perut hamil di jalan, tanpa sengaja dia bertemu dengan mantan kekasihnya, Pat. Nanai. Dia menangis dan meminta maaf kepada Pat. Sekarang dia menyadari kesalahannya. Bahkan menjelaskan bahwa sekarang dia harus menanggung semuanya. Pat dengan tenang berkata bahwa sekarang dia tidak marah lagi. Nanai bahkan tidak perlu meminta maaf. Karena sama-sama bersalah. Pat berharap dia bisa menerima kesalahan untuk menjaga anak yang tidak bersalah di dalam perutnya. Ini juga dianggap sebagai hukuman. Semoga baik Nanai. Tidak lama kemudian, Pat melahirkan seorang putra. Nanai pun melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu menangis setiap hari, membuatnya sangat marah hingga ingin membunuhnya. Tapi bagaimanapun juga anaknya sendiri, jadi dia tidak tega membunuh. Karena tidak ingin bayinya menangis lagi, ia tinggal membuka bajunya dan menyusui seperti perempuan. Hal ini menyadarkan Nanai betapa beratnya mengurus seorang bayi. Maaf ya. Pada saat ini, bel pintu berbunyi. Bahwa orang di luar adalah Nano.
Bayi yang sangat lucu. Nano, maafkan aku. Aku akan menjadi orang yang baik. Nano, mari kita kembali. Nano mengatakan tidak perlu, dia hanya datang ke sini untuk memberikan hadiahnya. Melihat Nanai bisa menjadi ibu yang baik membuatku merasa lebih nyaman. Nano, jangan pergi. Tinggal Nano. Episode berakhir di sana. Episode ini ingin mengingatkan fuckboy yang main cewek lalu berhenti akan mendapatkan akhir yang pahit. Kalau suka video ini, tekan tombol like ya.